Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dan pemirsa sekalian, salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad yaitu adanya malam Lailatul Qadar, di mana tentang malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi disampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana nilai ibadat yang dilakukan pada malam tersebut menyamai dengan nilai ibadat yang dilakukan pada malam-malam lain selama 1000 bulan yang bukan malam Qadar. Jadi yang perlu kita pahami dulu adalah apa maksud dengan malam Qadar itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa malam Qadar adalah malam Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semua perkara dan urusan-urusan yang menyangkut dengan takdirnya kepada para malaikat mudabbiratil umur, malaikat yang mengatur ataupun yang melaksanakan semua urusan-urusan yang berhubungan dengan manusia, baik itu rezekinya, ajalnya, dan urusan-urusan lain. Artinya diserahkan catatan itu kepada malaikat, meskipun Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya telah mentakdirkan semua urusan-urusan itu pada azali. Jadi yang diserahkan kepada para malaikat adalah catatan untuk urusan manusia setahun ke depan. Takdirnya sudah duluan terjadi. Permasalahannya sekarang adalah kapan terjadinya malam Qadar ataupun Lailatul Qadar itu sendiri. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik rahimahullah bahwasanya malam Qadar itu berputar dia dalam setahun bisa di mana saja. Namun menurut beliau kebiasaannya malam Qadar itu berada di dalam bulan Ramadan dan biasanya pada malam 10 yang terakhir. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, malam Qadar itu dia terkhusus berada di dalam bulan Ramadan, tidak berada di luar Ramadan. Dia selalu berada di bulan Ramadan dan biasanya pada malam-malam 10 terakhir daripada Ramadan. Namun menurut mayoritas ulama, setelah ada dua pendapat tadi dari dua kubu ulama besar, ketika malam Qadar ini berada di malam-malam 10 terakhir Ramadan, biasanya dia berada pada malam yang ganjil. Ya. Oleh karenanya, pada malam-malam yang ganjillah umat ini hendaknya meningkatkan ibadat-ibadat yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, karena dengan harapan agar nanti bertepatan dengan malam Qadar pada malam yang ia lakukan ibadat. Para hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menyembunyikan beberapa perkara dalam beberapa perkara yang lain. Artinya ada di antara perkara-perkara yang terjadi ini Allah tidak menyebutkannya secara tegas di mana letaknya. Salah satunya yaitu tentang letak malam Qadar. Artinya untuk tahun 1445 Hijriah umpamanya. Ini dalam Ramadan tahun ini letak malam Qadarnya itu pada malam keberapa? Ini tidak ada orang yang tahu. Karena ini adalah
rahasia Allah Subhanahu wa taala yang memang disembunyikan agar mengapa? Agar manusia selalu bersiap siaga untuk mengintip datangnya waktu mustajabah tersebut. Dengan demikian, dia akan selalu menyiapkan diri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi bocoran dari awal bahwasanya untuk tahun 1445 Hijriah umpamanya letak malam kadarnya itu pada malam 25. Ini sifat manusia. Biasanya kalau sudah tahu malam 25 Ramadan umpamanya letak malam kadar, mungkin pada malam-malam yang lain dia tidak akan beribadat sekuat pada malam 25 Ramadan. Maka oleh karenanya, agar manusia ini selalu siap siaga dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan utamanya dalam mencari agar waktu yang dia lakukan ibadat itu berada di malam kadar, disembunyikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang letak malam kadar itu untuk setiap tahun Ramadan. Memang ada sebahagian pandangan daripada para ulama sufi yang menjelaskan bahwasanya letak malam kadar itu bisa diketahui dengan hari pertama Ramadan. Itu ada rumusnya memang yang disampaikan oleh para ulama. Umpamanya kalau hari pertama Ramadan itu hari apa, maka malam kadarnya itu nanti malam keberapa dari 10 terakhir Ramadan. Jadi perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama ini adalah merupakan pengalaman spiritual para ulama tersebut, hasil dari apa yang dialami dengan mencocokkannya kepada tanda-tanda yang disampaikan terkait dengan tanda malam kadar. Artinya apa yang disampaikan oleh para ulama ini adalah pengalaman spiritual pribadi ulama tersebut. Dengan pengalaman spiritual ulama ini juga bisa kita jadikan sebagai tanda-tanda tertentu. Tetapi yang pada hakikatnya, karena persoalan ini adalah persoalan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus berkeyakinan bahwasanya letak malam kadar itu tidak diketahui oleh siapapun, cuma kebiasaannya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi mengapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia senantiasa menjaga dan mengintip, menggunakan seluruh waktu yang ia punya untuk meningkatkan ibadatnya pada malam 10 terakhir daripada Ramadan. Meskipun kalau kita lihat kepada tanda-tanda itu juga tidak tertutup kemungkinan tentang apa yang disampaikan oleh para ulama sufi mengenai pengalaman-pengalaman spiritual mereka dalam melakukan pendakian makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir pembicaraan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk beribadat kepada Allah, apakah dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, dengan membaca selawat, membaca zikir, dan dengan mengajarkan ilmu, serta dengan melakukan berbagai kebaikan lainnya yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.